Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal bab 2, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Lebih tepatnya, part 4 mengenai sistem pernafasan. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 1. Saluran bersama antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan disebut A. Faring, B. Laring, C. Bronkus, D. Bronkiolus. Jawabannya A. Faring. Faring merupakan saluran tempat bercabangnya antara saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Sedangkan laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Bronkus merupakan cabang dari trakea dan bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Soal nomor 2. Manusia yang hidup di daerah dingin perlu menyesuaikan suhu udara yang masuk ke paru-paru menjadi lebih hangat agar paru-paru kita tidak kaget menerima udara dingin. Salah satu yang bertugas menyesuaikan suhu udara adalah hidung. Bagian hidung yang bertugas menyesuaikan udara yang masuk adalah A. Rambut-rambut hidung, B. konka, C. selaput lendir, D. enzim renin. Jawabannya B. konka. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Sedangkan rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu di dalam lambung. Soal nomor 3. Pernafasan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Posisi tubuh, D. Suhu lingkungan. Jawabannya D. Suhu lingkungan. Frekuensi pernafasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya umur, jenis kelamin, posisi tubuh, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Oleh karena itu, jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 4. Seorang atlet berlari dengan cepat di lapangan bola. Volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal pada saat dia berhenti berlari sebanyak kurang lebih 1500 ml disebut A. Kapasitas vital paru-paru, B. Kapasitas total paru-paru, C. Volume cadangan inspirasi, D. Volume cadangan ekspirasi. Jawabannya D. Volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. Kapasitas vital paru-paru merupakan total dari volume tidal plus volume cadangan ekspirasi plus volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru memiliki volume sekitar 3500 ml. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu yaitu sekitar 4500 ml.
Sedangkan volume cadangan inspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar kurang lebih 1500 ml. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagian yang pertama kali berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ditunjukkan pada gambar nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1. Jawabannya A nomor 1. Bagian yang berfungsi menyaring udara yang masuk ialah hidung melalui rambut-rambut hidung. Nomor 2, faring merupakan saluran tempat bercabangnya saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Nomor 3, trakea atau tenggorokan merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nomor 4, paru-paru merupakan alat pernafasan pada manusia. Soal nomor 6, perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernafasan berikut. 1. Kontraksi yang kaku dan bronkiolus. 2. Peradangan pada cabang batang tenggorokan. 3. Infeksi virus, bakteri, dan mikroorganisme. 4. Kerusakan sel-sel paru-paru sehingga paru-paru mengecil. Gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawabannya C2 dan 3. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Mekanisme pernafasan pada gambar di samping merupakan jenis A. Inspirasi, B. Ekspirasi, C. Ekskresi, D. Sekresi. Jawabannya A. Inspirasi. Inspirasi merupakan proses menarik nafas yang ditandai dengan diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi merupakan proses pengeluaran nafas. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari tubuh. Dan terakhir, sekresi merupakan proses pelepasan zat berbentuk cairan oleh kelenjar atau sel dalam tubuh. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Rajin menggunakan masker dan cuci tangan. 2. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. 3. Menghindari benda-benda yang memicu penyempitan saluran nafas. 4. Mengkonsumsi makanan bergizi agar sistem imun tubuh menjadi kuat. Pernyataan yang tepat sebagai upaya dalam menjaga kesehatan pada penyakit menular pada sistem pernafasan adalah 1 dan 4. Jawaban A1 dan 4 yaitu rajin menggunakan masker dan cuci tangan, serta mengkonsumsi makanan bergizi agar sistem imun tubuh menjadi kuat. Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan seperti gambar di samping terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya D4. Alveolus merupakan tempat bertukarnya gas oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Untuk nomor 1, hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
Nomor 2, faring merupakan saluran tempat bercabangnya saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Nomor 3, bronkus merupakan cabang dari trakea. Struktur bronkus sama dengan trakea tetapi lebih kecil. Soal nomor 10, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, menghirup udara dengan inspirasi normal dan menghembuskan nafas dengan normal. Nomor 2, menghembuskan udara dengan normal dilanjutkan menghembuskan sebanyak mungkin udara dan sekuat mungkin. Data yang tepat untuk melengkapi A, B, C, dan D berturut-turut adalah A. 500 ml, tidal 1500 ml, dan cadangan inspirasi. B. 500 ml, tidal 1500 ml, dan cadangan ekspirasi. C. 1000 ml, residu 1500 ml, dan cadangan inspirasi. D. 1000 ml, residu 1500 ml, dan cadangan ekspirasi. Silakan kalian bisa tulis jawaban di kolom komentar beserta alasan kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.